Belakangan ini kita mendengar ya bahwa betapa banyaknya PHK yang terjadi di Indonesia. Hal ini sebenarnya udah terjadi sejak cukup lama sebenarnya. Bukan hanya beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini, enggak, tapi udah lama gitu. Nah, penyebabnya sih banyak ya. Beberapa diantaranya mungkin ya tingkat produktivitas tenaga kerja yang lumayan rendah gitu. Jadi di tahun 2023 Indonesia itu menempati peringkat 104 dari 181 negara yang disurvei, menunjukkan bahwa ya 100 ke bawah lah gitu. Nah, kemudian faktor-faktor berikutnya yaitu krisis ekonomi 2020. Nah, kita tahu ya bahwa di tahun 2020 kemarin itu pembatasan di mana-mana sehingga ya nggak banyak orang melakukan aktivitas ekonomi, ya sehingga banyak perusahaan yang mengalami penurunan order kan gitu kan, sehingga ya PHK gitu karena ya nggak mampu bayar gitu, mau nggak mau PHK gitu, restrukturisasi di perusahaannya dan segala macam gitu kan. Faktor berikutnya yaitu tech winter atau musim dingin teknologi ya, company. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi itu awalnya tuh kan ya kita semua tahu lah ya bahwa dulu itu kayak rame banget startup tech company gitu yang melakukan bakar uang gitu untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam waktu yang singkat gitu. Dilihat dengan ya masifnya campaign promosi, terus iklan di mana-mana, sehingga membakar uang untuk valuasi gitu. Jadi spend uang gila-gilaan untuk mendapatkan valuasi, ya kan. Nah, ini sebenarnya ya parah sih gitu. Baru kelihatan di 2022 kemarin ketika banyak hal yang terjadi, termasuk 2020 itu kan, krisis 2020 itu. Nah, mulai itu investor kan mungkin lebih memilih aset safe haven ya, seperti emas dan lainnya gitu, sehingga kan pendanaan di sektor teknologi atau startup itu kan mulai seret. Nah, kelihatan kan fundamentalnya keropos, akibatnya ya mau gimana lagi kan selain PHK kan gitu. Ya sebenarnya mungkin efisiensi kecil-kecilan itu pun ya nggak terlalu ngefek gitu. Nah, akhirnya ya dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun ya PHK gitu. Faktor berikutnya yaitu birokrasi ya. Jadi Indonesia ini menempati urutan 73 dari 190 negara yang disurvei. Jadi ease of doing business, jadi kemudahan untuk melakukan suatu bisnis di suatu negara tersebut. Nah, jadi ini ya cukup jelek ya, 73 dari 190 negara yang disurvei gitu. Ya investor ya mikir-mikir ya, maksudnya kalau perizinannya aja rumit, berbelit-belit, lama, kan jadi kayak mikir-mikir berkali-kali untuk berinvestasi di Indonesia. Sedangkan kita tahu ya salah satu faktor pendongkrak GDP adalah investment, FDI, foreign direct investment, atau mungkin ya DDI lah, domestic direct investment kan. Nah, kalau misalkan birokrasinya aja butuh waktu lebih dari 1 tahun, ya mending investasi di negara lain, ya nggak sih? Nah, ini kan berarti berdampak pada investor itu ragu gitu loh, nggak percaya gitu, sulit untuk percaya gitu. Nah, kalau misalkan kepercayaan investor berkurang, ya capital outflow kan gitu, apalagi di tengah trade war ya, tarif Trump, terus tensi geopolitik yang lainnya gitu. Nah, kalau tensi geopolitik itu sih sebenarnya ya pengaruh, cuma kalau setahu aku sih ya nggak terlalu signifikan gitu kan. Nah, adapun trade war dan tarif Trump, sebenarnya tarif Trump ini ya lanjutan dari trade war gitu. Jadi trade war part 2 gitu. Nah, bedanya ini trade war-nya rada
ada apa luar biasa. Jadi bukan cuma China ya, tapi banyak negara juga ya ditarif gitu. Ya mungkin karena trade deficit sejak puluhan tahun mungkin, sehingga pengen mengembalikan kejayaan Amerika gitu kan. Nah, kayaknya sih itu apa ya, Trump itu pengen balikin apa ya, industri ke Amerika gitu. Karena kan kalau misalkan negara-negara itu ditarif ya, nah kan ini kan cuma bukan cuma terluar biasa gitu. Kalau terluar kan ya maklum lah, Amerika sama Cina kan. Nah itu udah lama kan. Nah ya sih, Cina kan kena berapa persen ya, sampai di atas 100% apa kemarin. Kalau yang tahun ini gitu, nggak tahu ke depannya juga ya, itu bukan cuma terluar loh, tapi Amerika tuh pengen bener-bener balikin industrinya balik ke Amerika. Jadi kan ketika banyak negara dikasih tarif nih, pajak tinggi gitu ya, tentunya masing-masing kan beda ya tarifnya ya, agar apa, agar Amerika itu, rakyat Amerika itu beli produk buatan lokal gitu. Nah atau produk luar negeri di luar Amerika yang apa, bangun industrinya di Amerika gitu. Jadi dengan kata lain ya, Amerika itu pengen mengundang gitu para investor-investor dari luar negeri ya kan, untuk bikin bisnis di Amerika. Ya akibatnya ya, kalau misalkan kalah saing, karena kan ditarif kan mahal kan. Nah berarti ya orderannya tambah kecil kan, tambah sedikit kan. Nah otomatis harus melakukan efisiensi ya, termasuk PHK gitu ya. Kalau nggak salah termasuk Seritek apa beberapa perusahaan juga sudah mengalami dampaknya kan gitu. Dan sih masih bisa bersaing. Kenapa? Karena kan Cina kan yang apa ya, yang paling murah gitu. Tapi kalau Cina aja dikasih tarif di atas 100%, bahkan di atas 200 di atas 200% apa. Nah itu kan produk-produk dari selain China itu kan iya masih bisa berpeluang kan. Nah tapi nyatanya ya enggak segitunya gitu. Nah mungkin perusahaan-perusahaan itu ya lebih memilih ya langsung bikin bisnis aja di Amerika kan gitu kan. Jadi ya bebas dari tarif pastinya gitu. Nah terus nggak berhenti di situ. Yang berikutnya adalah efisiensi anggaran dari pemerintah ya. Namun tetap menjaga persentase utang terhadap PDB atau GDP dan juga defisit terhadap APBN. Ya mau nggak mau jawabannya adalah efisiensi, karena kalau pajaknya dinaikkan semua, otomatis barang-barang auto mahal, lebih mahal lagi kan. Nah akibatnya daya beli juga ya lebih merosot, jauh lebih merosot gitu. Nah efisiensi anggaran atau penghematan anggaran ini ya pastinya akan berdampak juga terhadap perputaran uang dalam suatu negara itu ya. Jadi makanya penghematan di banyak kementerian, jadi bukan cuma perusahaan atau swasta doang ya, tapi negara juga melakukan penghematan gitu ya, bukan tanpa tanpa akibat, semua ada akibatnya, pasti ada gitu ya kan. Nah makanya dengan serangkaian hal-hal tadi itu menyebabkan daya beli masyarakat itu jatuh gitu. Bahkan tahun kemarin kalau nggak salah deflasi berapa bulan gitu total, yang jelas pernah sampai 5 bulan itu berturut-turut gitu deflasinya. Kalau di total ya nggak tahu ya. Kalau tahun ini ya coba dilihat beritanya lagi lah. Saya belum update lagi kan deflasinya sudah berapa bulan atau. Nah jika daya beli masyarakat jatuh atau berkurang, otomatis ya akan berdampak pada sektor usaha besar maupun UMKM ya.
Ya karena orang itu makin ngirit, ya enggak. Nah jadi makanya nggak heran apa, iya efek domino kan gitu kan, jadi kayak banyak layoff di mana-mana gitu. Karena juga apa ya, termasuk juga ini UMKM juga kena dampaknya kan gitu. Ibaratnya kuenya itu berkurang gitu, artinya lebih kompetitif, sehingga mau nggak mau ya bahkan UMKM pun itu kena dampaknya secara tidak langsung lewat daya beli masyarakat yang jatuh atau menurun itu. Akibatnya ya UMKM juga melakukan efisiensi juga kan gitu kan, termasuk layoff juga beberapa diantaranya.